Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin al wahidul ahad al fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khairatuhu min khalqih arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral mukminin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia, rizki dan juga waktu yang masih kita bisa nikmati dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperbaiki bekal kita menuju akhirat. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperluas ketakwaan kita, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan, kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa istiqamah meniti jalan yang beliau lalui hingga yaumil qiyamah. Kita berada di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah adalah bulan yang disyariatkan di dalamnya haji, kurban dan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang sangat banyak. Di dalam haji kita dapat melihat miniatur pertemuan kita bersama Rabb kita di akhirat kelak. Maka orang-orang yang berhaji, mereka meninggalkan dan juga menanggalkan semua perhiasan yang mereka miliki, menanggalkan semua jabatan, menanggalkan semua kedudukan. Orang yang miskin dan orang yang kaya sama, orang yang putih dan orang yang hitam sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengenakan dua kain ihram, kain yang tak berjahit. Kain itulah sebagaimana mereka akan menemui Rabb-nya di liang lahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu,
maka berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami di dunia dan di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun. Orang yang berhaji, mereka meninggalkan segala kemewahan dunia. Namun kita melihat haji adalah syariat yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak penyimpangan dan khurafat yang muncul pada ibadah haji hingga disempurnakanlah pada zaman Rasulullah SAW. Dalam ritual haji dahulu kala pada zaman jahiliyah ada ritual untuk menyebut nenek moyang mereka. Kini diganti dengan menyebut nama Allah saja sebagai syariat-syariat yang telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka maksudnya adalah orang-orang yang telah fokus untuk beribadah haji. Ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia. Mereka berdoa untuk meminta sesuatu di dunia ini. Namun mereka meminta dengan halus, mereka meminta secara rasional. Namun Allah membalas dengan sangat keras. Wa ma'alakum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat. Mengapa? Orang-orang yang sudah lelah-lelah berhaji, berjauhan dari rumahnya datang, meninggalkan segala kemewahan, kemudian dia berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini. Namun Allah membalasnya begitu keras. Wa ma'alakum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat kelak. Banyak faktanya di dunia ini, banyak orang-orang yang mereka beribadah kepada doa mereka. Sejatinya mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka meminta kepada Allah saat mereka membutuhkan bantuan. Saat mereka dalam kesulitan, ya Rabbku tolonglah aku sedang dalam kesulitan, bantulah aku keluar dari sini. Setelah Allah memberikan pertolongannya, maka dia pun kembali kepada kemaksiatan. Dia tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada doanya sendiri. Inilah yang Allah maksud, wa ma'alakum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mendapatkan apapun bagian di akhirat kelak. Mereka beribadah. Jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus fokus terhadap tujuan. Tujuan kita adalah akhirat, tujuan kita meraih ridha Allah. Adapun kemudahan-kemudahan yang Allah sajikan di dunia ini merupakan manfaat-manfaat dan juga bonus-bonus yang Allah sediakan untuk kita. Bukan berarti kita menuju bonus-bonus tersebut. Ini yang harus kita perhatikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta dunia itu boleh asalkan rasional, namun kita tidak boleh melupakan tujuannya. Dari berdoa itu adalah apa? Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah. Maka ibadah apapun pasti ada doanya di dalamnya. Namun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan yang lain, dengan tujuan mengambil manfaatnya saja tanpa peduli terhadap tujuan yang lebih besar, maka Allah katakan wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mendapatkan bagian apapun di dalam doanya tersebut. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun. Kemudian Allah melanjutkan, wa minhum, dan di antara mereka pula may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Perbedaannya hanya satu, dalam kata hasanah yang berarti kebaikan. Kemudian kita beralasan, tentu saja siapa yang mau meminta barang yang jelek? Ketika kita meminta mobil, pasti kita meminta yang bagus. Ketika kita meminta pakaian, pasti kita meminta yang bagus. Siapa yang ingin meminta yang jelek? Apa maksudnya hasanah di sini? Apa yang Allah sembunyikan di balik kata hasanah yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ini? Ya, apabila kita mengingat apa yang dipekerjakan setan di dunia ini adalah mereka mengindahkan yang buruk dan memburukan yang baik. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum.
Dan setan itu membuat indah segala-gala amalan-amalan yang buruk. Setan membukakan pintu-pintu kemaksiatan melalui kebaikan-kebaikan yang banyak. Mereka mengindahkan sesuatu yang baik, mengindahkan sesuatu yang buruk, kemudian memburukan sesuatu yang baik. Inilah setan yang menipu kita. Maka hasanah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah baik yang benar-benar baik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan baik menurut setan, bukan baik menurut manusia atau baik menurut siapapun, akan tetapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalimat yang sama digunakan pada surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata yang sama, hasanah, kebaikan, suri tauladan yang baik ada pada Rasulullah. Maka marilah kita berkaca kepada Rasulullah dalam setiap ibadah, setiap muamalah, bahkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat kepada bagaimana Rasulullah SAW beramal, karena adalah padanya kebaikan-kebaikan yang sempurna. Marilah kita mencontoh kepada Nabi bagaimana Nabi berdoa, karena itulah yang baik menurut Allah, bukan baik yang diada-adakan oleh setan. Bukan berarti kita harus bagaimana kita berdoa kemudian kita mendapatkan apapun yang kita inginkan kemudian kita meninggalkan doa. Itu Allah katakan adalah mereka adalah orang-orang yang beribadah di tepi. Apabila mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bersyukur. Akan tetapi ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka tidak inginkan, akhirnya mereka pun kembali ke belakang. Seperti orang-orang yang Allah katakan mereka berlayar di lautan, kemudian ditimpa oleh badai yang begitu besar hingga hampir membalikan kapal mereka. Mereka pun kemudian bersama-sama bertauhid, bersama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka pun kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kekufuran, wal iyadzubillah. Kemudian kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini adalah cerminan apa yang kita dapatkan di akhirat. Maka kita harus berdoa sebagaimana yang Allah ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bagaimana meminta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Karena dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Jangan sampai kita terlena dan meminta terus kebaikan di dunia. Saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, tidak pernah berdoa untuk akhiratnya. Nah, kemudian inilah yang Allah satukan dalam doa tersebut, yang kita sama-sama tahu, doa sapu jagat, doa yang mencakup segala macam kebaikan dan diakhiri dengan kalimat waqina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Di akhirat nanti ada dua tempat, orang yang masuk ke surga dan juga orang yang memasuki neraka. Lantas mengapa kita sering mendengar waqina adzabannar? Mengapa tidak meminta saja masukkan aku ke dalam surga? Kenapa tidak langsung meminta masukkan aku ke dalam surga? Kenapa kita harus berdoa jauhkan aku dari api neraka? Karena faktanya, hadirin rahimakumullah subhanahu wa taala, ada orang yang masuk ke dalam surga tetapi melewati neraka terlebih dahulu. Wal iyadzubillah. Kita tidak mau seperti itu. Kita harus berhindar dari neraka yang Allah cantumkan dalam ayat ini. Marilah kita senantiasa memperbaiki doa kita. Jangan sampai kita terlena dengan berbagai macam doa-doa yang menjurus kepada duniawi saja, namun kita melupakan akhirat sebagai satu-satunya tujuan kita. Dunia ini kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan ilmu yang banyak, merupakan bonus-bonus saja di antara banyak balasan yang Allah sajikan untuk kita di akhirat kelak. Maka dari itu jangan sampai kita fokus terhadap bonus-bonus yang kecil ini dan juga meninggalkan tujuan-tujuan hebat yang seharusnya kita fokus untuk mengejarnya di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki tujuan hidup kita. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata bahwasanya manusia itu adalah rangkaian hari. Ketika hari itu pergi dari dirinya, maka berkuranglah separuh dari dirinya. Maka yang harus kita syukuri adalah nikmat Allah yang memberikan kita umur yang masih bisa kita nikmati ini untuk memperbaiki bekal kita menuju akhirat, untuk memperbaiki amal-amal kita, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan juga memperluas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang mereka inginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Segala macam yang kita inginkan di dunia ini merupakan Allah sebagaimana menjadikannya sebagai ujian untuk kita semua. Baik itu merupakan harta benda dan kesenangan-kesenangan kecil lainnya, itu adalah merupakan ujian untuk kita, menguji kita, dan juga sebagai ladang amal bagaimana kita dapat menggunakannya dengan baik untuk menabung dan menyumbang untuk akhirat kita kelak. Maka jangan sampai kita tertipu dengan tujuan-tujuan yang kecil yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Namun fokuslah kita terhadap apa yang Allah janjikan di akhirat kelak. Allah menjanjikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dalamnya. Terdapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Marilah kita senantiasa memperbaiki amal terus menerus untuk memperbaiki amal kita dan juga bekal kita menuju akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka asy-syahadah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.